keangkuhan sang ratu Filipina yang berujung petaka. Malam itu, Hua Mark Indoor Stadium menjadi saksi keangkuhan yang luar biasa dari kubu Filipina. Belen Micaela, sang ratu voli mereka, melangkah masuk ke lapangan dengan senyum yang penuh kemenangan, seolah medali perunggu sudah melingkar di lehernya. Ia tertawa puas, melakukan selebrasi emosional, bahkan sebelum laga dimulai, memancarkan optimisme yang begitu tinggi hingga meremehkan kekuatan Garuda. Baginya, Indonesia hanyalah kerikil kecil yang mudah disingkirkan dengan pola serangan klise. Namun ia tidak menyadari bahwa di balik ketenangan wajah Megawati Hangestri, tersimpan amarah besar yang siap meledak. Senyum sombong itu perlahan mulai memudar saat ia melihat sorot mata Mega yang tidak lagi bersahabat, melainkan penuh dengan tekad untuk menghancurkan pertahanan lawan. Kebangkitan sang Megatron yang menghancurkan mental. Permainan dimulai dengan tensi yang sangat tinggi, namun suasana berubah mencekam saat Megawati mulai mengeluarkan kekuatan aslinya. Inilah sang Megatron, pahlawan bangsa yang bangkit menjadi ratu bogem mentah bagi siapa saja yang berani menantang di depannya. Setiap kali ia melompat, udara seolah terhenti dan detak jantung penonton melambat. Pukulan-pukulan kerasnya bukan sekedar mencari poin, melainkan sebuah pernyataan perang yang menghantam telak mental para pemain Filipina. Mega bertransformasi menjadi badai yang tak terbendung, membuat blok-blok lawan terasa seperti kertas yang robek diterjang angin kencang. Tidak ada lagi tawa di kubu lawan, yang tersisa hanyalah kepanikan massal saat menyadari bahwa sang legenda Indonesia sedang menulis ulang sejarah. Spike mematikan yang membuat lawan terpental jauh. Momentum paling dramatis terjadi ketika sebuah umpan manis melambung tinggi di depan net dan Mega melakukan lepas landas yang sempurna. Dengan kekuatan 1000%, ia menghajar bola tersebut hingga menimbulkan suara dentuman yang menggema ke seluruh sudut stadion. Bola itu meluncur deras, menghantam telapak tangan pemain Filipina hingga ia terpental mundur tak berdaya. Itulah puncak dari penderitaan sang ratu Filipina. Ia tersungkur di lantai lapangan, menatap bola yang memantul liar dengan ekspresi tidak percaya. Kekuatan Mega malam itu benar-benar berada di luar logika manusia biasa. Bukan hanya fisik yang dihajar, tetapi harga diri Filipina sebagai tim tangguh seolah ikut runtuh bersama jatuhnya tubuh mereka akibat hantaman bola dari Megatron. Tangisan histeris di balik runtuhnya dominasi Filipina. Setelah dihantam bertubi-tubi oleh serangan maut Indonesia, pertahanan Filipina akhirnya koyak dari dalam hingga benar-benar hancur total. Belen Micaela yang awalnya penuh tawa, kini justru terlihat tertunduk lesu dengan bahu yang bergetar hebat menahan isak tangis. Ia menangis perih, sebuah luapan derita karena tak mampu membendung keganasan Ratu Bogem Indonesia yang terus mencecar setiap celah. Air mata itu mengalir deras, bukan karena cedera fisik, melainkan karena rasa malu dan frustrasi yang mendalam akibat tak berdaya menghadapi serangan anak bangsa. Pemandangan ini sungguh menyayat hati bagi pendukungnya. Namun bagi Indonesia, ini adalah bukti bahwa kompetisi bukan tentang siapa yang tertawa di awal, melainkan siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Duet maut sang raksasa Mega dan Naisha yang mungil namun ternyata. Ancaman Indonesia tidak hanya datang dari satu arah saja, karena muncul anomali luar biasa pada sosok Naisha. Di saat perhatian Filipina terfokus sepenuhnya pada Mega yang menjulang tinggi, Naisha hadir sebagai kejutan tak terbaca dengan nomor punggung 17. Tubuhnya mungil, namun lompatannya seolah menantang hukum gravitasi dan keberaniannya melepaskan Spike benar-benar di luar prediksi statistik. Kombinasi dua kutub berbeda ini membuat sistem pertahanan Filipina terbakar hangus di tengah lapangan. Mega yang eksplosif dan Naisha yang lincah menciptakan tekanan konstan yang mematikan. Mereka berdua adalah mesin penghancur yang bekerja secara sinergis, memaksa lawan untuk terus bertahan dalam ketakutan hingga akhirnya runtuh tanpa sisa. Kepemimpinan Megawati yang membakar semangat junior. Di balik gemuruh poin yang tercipta, Megawati menjalankan peran yang jauh lebih mulia sebagai seorang pemimpin sejati di lapangan. Dengan sabar ia merangkul para juniornya, termasuk Naisha dan rekan-rekan muda lainnya yang sempat gugup di awal laga besar ini.
Mega menjadi pilar pelindung, menutupi setiap celah kesalahan dan memberikan dorongan moral yang membakar semangat Garuda Pertiwi. Ia memimpin dengan tindakan, menunjukkan bahwa seorang kapten tidak hanya hebat dalam menyerang, tetapi juga tulus dalam menjaga kekompakan tim. Strategi pelatih Marco Sugiyama dalam menggabungkan senior dan junior terbukti ampuh di tangan Mega. Ia mengubah keraguan menjadi keyakinan, memastikan bahwa setiap pemain muda merasa berharga dan memiliki keberanian untuk penyerang balik. Pengakuan jujur sang ratu Filipina di hadapan media. Usai peluit panjang berbunyi dengan skor 3-1 untuk Indonesia, suasana ruang wawancara menjadi sangat sunyi dan penuh emosi. Belen Micaela berdiri di hadapan media dengan tatapan tajam namun kosong, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Tidak ada lagi alasan klise atau amarah yang meledak, yang ada hanyalah pengakuan jujur dari seorang atlet yang kalah secara ksatria. Ia mengakui bahwa Indonesia telah menyiapkan kekuatan yang tidak ada dalam peta strategi mereka sama sekali. Baginya, Mega adalah sosok yang sangat berbahaya, bukan sekadar tajam, tetapi mampu menghancurkan ritme lawan secara sistematis. Kekalahan ini memberinya pelajaran paling berharga sepanjang karirnya, bahwa Indonesia kini telah menjadi kekuatan raksasa. Perjuangan mati-matian demi medali untuk Ibu Pertiwi. Kemenangan ini diraih bukan dengan kemudahan, melainkan melalui tetesan keringat dan darah selama 1 bulan penuh persiapan singkat. Bayangkan, hanya dalam waktu 30 hari latihan di Medan, Megawati berhasil meramu kekuatan tim yang solid untuk menghadapi ajang besar SEA Games. Di tengah segala keterbatasan dan tekanan publik, mereka berjuang mati-matian di setiap set demi menjaga kehormatan bendera merah putih. Setiap poin yang diraih adalah simbol dari pengabdian seorang anak bangsa yang tak ingin melihat negaranya tertinggal. Perjalanan menuju medali perunggu ini terasa seperti emas bagi mereka yang tahu betapa beratnya proses yang dilalui. Ini adalah bukti bahwa semangat nasionalisme mampu melampaui segala kendala fisik maupun waktu. Tangis bahagia Megawati di tengah suasana haru Thailand. Saat dipastikan naik podium, tangisan Megawati pecah. Namun kali ini bukan tangis derita seperti lawannya, melainkan tangis bahagia yang tulus. Ia melepaskan semua beban berat yang dipikulnya sebagai tumpuan utama tim nasional voli putri Indonesia selama turnamen berlangsung. Sambil memeluk rekan-rekannya, ia bersyukur atas hasil maksimal yang bisa diraih meskipun langkah mereka sempat terhenti di babak semifinal oleh Thailand. Air matanya menetes sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung di tanah air. Di Hua Mark Indoor Stadium Bangkok, Megawati membuktikan bahwa ia adalah pahlawan yang layak dicatat dalam buku sejarah. Perunggu itu berkilau indah, mencerminkan kejujuran perjuangan seorang legenda voli. Warisan Megatron untuk masa depan voli putri Indonesia, SEA Games 2025 mungkin telah usai. Namun cerita tentang keganasan Megatron dan kebangkitan Indonesia akan terus bergema selamanya. Malam itu bukan sekedar tentang angka di papan skor, melainkan tentang estafet kepemimpinan dan regenerasi yang berjalan dengan sangat indah. Megawati telah meninggalkan warisan berharga berupa mentalitas juara bagi para pemain muda agar tidak pernah takut menghadapi nama besar manapun. Indonesia telah melangkah maju dengan gagah, menyembunyikan kekuatan sejatinya hingga momen paling menentukan tiba untuk mengguncang dunia. Api kompetisi yang menyala terang malam itu menjadi sinyal bahwa Garuda Pertiwi siap terbang lebih tinggi lagi. Inilah akhir dari sebuah babak, namun awal dari dominasi voli Indonesia di kancah Asia.